Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendengar di mana saja Anda berada? Senang sekali ya saya Panji yang hadir untuk kesempatan pagi hari ini. Dan di kesempatan pagi hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Kalau melihat dari catatan sejarah yang sudah dihimpun oleh redaksi Suara Sidoarjo, ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Televisi Nasional karena sebagian hari ulang tahun dari beberapa televisi nasional swasta yang kebetulan lahirnya pada tanggal 24 Agustus. Selamat ulang tahun untuk rekan-rekan media televisi. Dan pada pagi hari ini sahabat, di program Dinamika kita, dialog khusus dengan tema Menanti Peran KIM, Kelompok Informasi Masyarakat di Masa Transisi. Selama kurang lebih 1 jam, mulai jam 7 sampai jam 8 pagi nanti, ada beberapa narasumber yang sudah bergabung. Ya, ini ada Pak Edi Santoso. Beliau ini adalah Direktur Eksekutif dari Askomsi. Kemudian juga ada Mas Bobin Nila Prasanta Yuda, Ketua Forum KIM Kota Surabaya dulunya. Beliaunya sudah purna informasi terakhir ya, tahun 2015 dan 2019, tapi jabatan sekarang adalah Ketua KIM Karajuku Kelurahan Kara, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Dan juga ada Mas Iwan Siswoyo dari KIM Kelompok Informasi Masyarakat Deru Maju Kabupaten Bojonegoro. Dan sebagai informasi untuk Anda juga bisa menyimak program Dinamika kita pagi hari ini di beberapa lembaga penyiaran publik lokal dan juga lembaga penyiaran publik swasta, diantaranya di Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, ada Andriani yang di sana, kemudian Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal FM Nganjuk, dan Remaja Klasik Radio Malang. Baik, saya sapa dulu beberapa narasumber yang sudah join di Zoom. Selamat pagi Pak Edi, Mas Bobin, Mas Iwan juga, apa kabar? Pagi. Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak semuanya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena banyak yang mengatakan saya benci hari Senin, tapi di antara kita semuanya tentunya tidak menganut paham begitu, karena kita adalah saya suka semangat di hari Senin, begitu ya Pak? Ya. Baik, kalau kita bicara tentang KIM ya, saya coba buka-buka catatan, ternyata KIM ini merupakan lembaga komunikasi yang juga ada regulasinya, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 8 tahun 2010. Saya coba ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, kalau KIM beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin generasi baby boomers atau generasi X sudah familiar dengan istilah kelompok capir, kelompok pendengar, pembaca, dan juga pirsawan. Kalau Anda melihat keberadaan KIM sekarang itu, apakah memang versi lain dari kelompok capir atau bagaimana Pak Edi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, Cak Panji dan para narasumber. Tadi malam pukul 22.31 di WA Group, sahabat saya bertanya tentang tema dari diskusi kita pagi hari ini, menanti atau menyoal. Gitu. Ini menarik bagi saya, dan saya mencoba untuk menyampaikan kepada sahabat saya itu bahwa yang membuat judul bukan saya tetapi produser ya, bahwa tentu produser lebih paham daripada saya dalam hal pemilihan judul gitu. Kira-kira gitu, kalau menurut saya bahwa produser sudah tahu persis bahwa keberadaan KIM ini tidak perlu dipersoalkan gitu, maka dari itu judulnya tidak perlu menyoal, tetapi menanti gitu. Saya secara pribadi tahu persis bahwa KIM ini adalah kelompok informasi masyarakat yang paling dekat dengan warga di seluruh Indonesia. Jadi mereka tidak perlu diragukan lagi keberadaannya, tidak perlu dipersoalkan lagi
eksistensinya, karena saya tahu persis bahwa game ini adalah yang betul-betul pejuang informasi ya, yang apabila dari pusat menyampaikan kepada masyarakat di tingkat bawah pasti akan sampai dan pasti akan benar. Kita ingat dulu bahwa sebelum Kim lahir, apa yang Cak Panji tadi sampaikan bahwa dulu itu ketika zaman Orde Baru, Pak Harmoko ketika selesai sidang kabinet itu menyampaikan hasil-hasil sidang kabinet, itu langsung ditangkap oleh kelompok capir dan seluruh warga di desa itu dengar. Gitu. Nah, setelah Departemen Penerangan dibubarkan, kemudian jupen-jupen itu kan tidak ada. Nah, ini hebatnya teman-teman Kim ini lahir dengan sendirinya gitu ya, atas inisiatif sendiri, kemudian dia lahir. Karena memang kebutuhan daripada warga masyarakat itu penting adanya kelompok informasi masyarakat ini. Sehingga tanpa ada komando, tanpa ada mungkin ya selamatan kecil-kecilan ya, nanti bisa ditanyakan sama Cak Boni. Selamatan kecil-kecilan kemudian secara berkelompok tumbuh di mana-mana, khususnya dimulai dari Jawa Timur. Nah, dalam rangka menjawab tema hari ini, gitu, menanti, itu artinya bahwa yang saya dengar kemarin bahwa justru malah Kim ini diasuh oleh kementerian yang lain itu. Nanti bisa ditanyakan oleh kepada Cak Boni, kementerian mana yang mengasuh Kim ini gitu. Kok bukan yang tadi disebut di dalam permen tadi? Saya nggak ngerti itu. Biar Cak Boni saja yang menjelaskan bahwa Cak Boni selaku sekjennya Kim tingkat nasional yang tahu persis bahwa faktanya di lapangan itu adalah diasuh oleh kementerian lain gitu, bukan kementerian yang ada yang menerbitkan SK-nya gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa terkait dengan judul ini, menanti di posisi transisi, ini tentu timbul pertanyaan dari para pendengar. Posisi transisi ini pasti ada hubungannya dengan pandemi COVID-19 gitu. Nah, silahkan nanti ditanyakan apakah yang menerbitkan SK itu sudah hadir itu di tengah-tengah teman-teman Kim di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur itu. Yeah. Yang bisa menjawab ini adalah teman-teman Kim sendiri. Apakah sudah hadir? Apakah hadir di tengah-tengah teman-teman Kim atau belum? Sampai sekarang ini ya monggo ditanyakan Cak Pandi. Itu saja sementara Cak Pandi. Baik, sebelum nanti ke narasumber yang lain, saya masih bersama dengan Pak Edi yang juga adalah Direktur Eksekutif Askomsi, Asosiasi Dinas Kominfo seluruh Indonesia. Pak Edi, kita tahu di era tahun 80 ke bawah itu kan peran atau fungsi media itu kan nggak sekonvergensi sekarang begitu. Sekarang itu kan media banyak. Kalau dulu hanya sebatas sebagai media surat kabar, media televisi, dan juga media radio. Kalau pesan Anda terhadap keberadaan Kim di era revolusi digital seperti sekarang ini, porsinya atau posisinya harus seperti apa ini Pak Edi? Kalau saya melihatnya ini posisi yang sangat strategis dan sangat penting itu. Karena begini, kenyataannya bahwa dengan era digital yang seperti sekarang ini, begitu hebatnya media sosial malah mengalahkan media-media yang lain itu. Jadi kalau kita lihat kemarin hasil penelitian dari ICW gitu ya, ini yang nulis ICW ya hasil penelitiannya gitu, bahwa saya sangat prihatin ketika ada kegiatan-kegiatan yang justru tidak melibatkan Kim. Ini sungguh sangat disayangkan bahwa Kim yang begitu eksisnya, begitu berperannya, bahkan di era pandemi ini luar biasa teman-teman Kim itu dalam membantu pemerintah mengatasi, melawan COVID ini dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahkan bukan hanya pemahaman, tetapi turun langsung membantu masyarakat, misalnya mengedukasi pakai masker, kemudian
cuci tangan dan jaga jarak. Ini luar biasa nih peranan teman-teman Kim ini. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau kemudian Kim ini tidak digandeng itu, tidak dirangkul lah oleh yang berkompeten gitu. Itu atau mungkin belum diundang begitu ya? Saya nggak tahu tuh. Yang nanti yang bisa jawab itu Pak Sekjen itu ya. Baik, kalau begitu saya ke Mas Bobin Nila Prasanta Yuda yang akrab beliau dipanggil dengan Cak Boni. Assalamualaikum Cak Boni, apa kabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Cak. Sehat ya. Baik. Cak ketemu Cak gitu. Ya. Caca ketemu Caca. Kalau di ketemu Caca ya. Kalau di Sidoarjo itu Go. Oh, Go. Iya. Kalau di Surabaya Cak gitu. Cak ketemu Go gitu. Asal jangan ketemu Yuk gitu ya. Baik, Cak Boni, kalau kita bicara tentang Kim, kelompok informasi masyarakat, mungkin di antara kita banyak yang belum tahu. Apa sih sebenarnya fungsi atau peranan dari Kim ini, Cak Boni, kalau Anda melihat? Baik. Yang pertama dasarnya hukum dulu. Kalau awal dulu atau tadi disampaikan oleh saya panggil siapa ini? Go Panji gitu ya. Panggil Pak kok kesannya sudah kolonial banget gitu. Ya, Permen Kominfo yang paling yang kita gunakan awalnya nomor 8 tahun 2010. Kalau dari definisi Permen Kominfo itu, Kim adalah sebuah kelompok agen informasi dari, oleh, dan untuk masyarakat yang menciptakan sebuah nilai tambah. Ini kalau dari Permen Kominfo nomor 8 tahun 2010. Yang baru, ini sebagai koreksi juga, ada Permen Kominfo nomor 8 tahun 2019. Jadi baru tahun lalu. Nah, di permen yang baru ini definisinya kemudian berubah. Kami bukan Kim yang sesuai Permen Kominfo tahun 2010, tapi sudah sebagai pemangku. Nah, definisi pemangku ini yang kami masih belum begitu jelas, ambigu gitu. Tapi yang pasti eksistensi kami di masyarakat sesuai yang disampaikan oleh Pak Edi, wabil khusus di Surabaya. Saya ngomong konteks Surabaya saja karena tempat kami bertugas, berkiprah, berkarya di kota Surabaya. Di Surabaya untuk 31 kecamatan yang ada, 31 kecamatan ya, itu ada forum-forum Kim. Isinya adalah kumpulan pegiat Kim di 154. Jadi kelurahannya ada 154 di Jambangan, tempat saya tinggal, kecamatan Jambangan itu ada 4 Kim dari 4 kelurahan. Surabaya kelurahan ya, bukan desa. Jadi beda dengan Sidoarjo yang kabupaten, Kim di desa. Nah, secara legalitas kalau di kelurahan maka SK kami adalah SK Lurah. Kim Karajuku Kelurahan Karah itu yang meng-SK-kan mengangkat, bukan mengangkat ya, setelah kami berkumpul membentuk Kim kemudian meresmikan karena kita butuh legalitas kan supaya tidak dibilang OTP, organisasi tanpa hak bentuk. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah kami menjadi salah satu filter. Jadi yang terbaru misalnya berita Tempo Hari ya, saya flashback sebentar. Waktu itu tiba-tiba ada klaim viral di mana-mana, Surabaya Black Zone. Mentang-mentang pegiat Kimnya seperti saya ini orangnya hitam gitu ya. Kemudian disebut Surabaya Black Zone. Itu sempat membuat masyarakat was-was, kemudian bingung gitu ya. Padahal di era Soeharto kita waktu ada kelompok capir, kita harus menjaga stabilitas nasional. Nah, itu berbagai jargon terkait stabilitas benar-benar terjaga kala itu. Di era sekarang media sosial begitu menggila, gitu, masuk bukan hanya di luar rumah kita, tapi di kamar-kamar anak kita. Saya punya anak perempuan, sekarang belajarnya daring gitu ya. Kalau dulu zaman saya mau mendapatkan informasi, ya anak muda misalnya mau dapat informasi tentang majalah dewasa gitu aja. Saya gresek-gresek sampai ke
Jalan Semarang gitu ya, ke tukang rombengan dan sebagainya. Tapi sekarang kita nggak perlu kemana-mana. Anak-anak bangsa hari ini cukup di dalam rumah, di kamar yang terkunci, selama fasilitas internet itu terjaga, maka informasi apapun bisa masuk. Apalagi kalau pakai VPN ya, tidak pakai browser biasa yang memang ada filter positifnya. Nah, terlepas dari itu semua, langsung dikomentari. Ya, saya ini kan pria normal gitu ya. Ya. Seru. TST lah. Tapi ini bukan terkait sama dekadensi moral ya, bukan. Saya ingin mencontohkan bahwa hari ini informasi apapun bisa diterima oleh kita. Nah, bahayanya, kita ngomong bahayanya ya. Bahayanya adalah pada saat informasi yang masuk itu bukan informasi yang akurat. Kemarin saya juga ikut prihatin, ikut berduka Wakil Bupati Sidoarjo yang 2016 kami sempat ketemu bareng. Waktu itu terkait pelantikan Karang Taruna Kabupaten Sidoarjo dan pemberdayaan entrepreneur Sidoarjo, anak-anak muda Sidoarjo. Waktu itu saya jadi moderator, juru bicaranya dari Bukalapak. Jadi ada kesan mendalam tentang almarhum. Nah, saya kira itu berita hoax gitu, karena teman-teman bilang, Cak, ini ada berita tetangganya sampean ini meninggal. Loh, serius? Iya. Pertama kali yang saya lihat di Twitter. Di Twitter belum ada, kemudian salah satu Facebook dari media ya. Saya konfirmasi ke teman-teman Kim di Sidoarjo, dibenarkan. Nah, proses cek and recheck informasi ini yang kemudian jadi penting untuk dilakukan oleh masyarakat. Nah, tidak semua masyarakat seperti itu. Kim mengambil peran penting di sisi itu. Jadi pada saat ada berita apapun yang sifatnya itu harus di check and recheck, teman-teman Kim sudah melakukan prosedur standar bahwa berita harus dikonfirmasi. Sumber berita harus ada pembanding. Nah, pertanyaannya, sopo sing gelem? Masyarakat mana yang mau check and recheck? Biasanya kan lihat judulnya saja, clickbait, Boni misalnya, mendapatkan pasangan baru. Ya, dipikir saya menikah lagi gitu ya. Padahal ternyata pasangan organisasi, misalnya seperti itu. Iya. Nah, fungsi itu yang kemudian dipegang teguh oleh pegiat Kim seluruh Indonesia. Saya bisa katakan seluruh Indonesia, karena kawan-kawan saya di Ambon, di Jayapura, di Aceh sana, di Lombok Utara, di Madura, di Sumeneb, Pulau Seberang, Gili Genting, itu mereka menghidup-hidupkan informasi yang baik dan benar. Informasi yang baik tidak selalu benar gitu ya. Tapi kalau informasi yang benar pasti baik. Bahkan ada jargon bad news is good news. Nah ini media online kalau memberitakan berita-berita negatif itu sangat cepat dan mudah viral. Yang dicari kan mereka follower, viewer. Bahkan yang terbaru lagi, mohon maaf, posisi Kim ini yang begitu mulia buat saya ya, karena kalau kita lihat di daerah-daerah yang dicari kawan-kawan bukan Rp atau rupiah ya, beda dengan tetangga sebelah yang buzzer Rp gitu ya, beda orientasinya. Kalau kami mohon maaf, kalau kami yang penting informasinya bermanfaat, insya Allah jadi amal jariah, amin. Itu balasan yang paling besar yang diharapkan teman-teman. Sisanya kami berharap sesungguhnya dari pemerintah, kalau di kota kabupaten mendampingi Kim sudah luar biasa. Di provinsi eranya Pak Edi dan pasca Pak Edi menjadi kepala dinas juga sudah bagus kolaborasinya. Di tingkat kementerian yang kita belum bisa menemukan titik temu. Pertemuan terakhir kami dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia tahun lalu kemudian memutuskan bahwa Forum Kim Nusantara, nama forum kami di tingkat nasional, tidak bisa SK-nya kemudian ditandatangani oleh kementerian. Padahal kalau dikomparasi dengan kementerian sebelah ya, Kementerian Sosial itu punya Karang Taruna, punya pekerja sosial masyarakat, di tingkat desa, kelurahan, kota, kabupaten, provinsi, sampai nasional itu terintegrasi dan mereka yang menandatangani SK-nya. Di Kementerian Kominfo dengan alasan Permen Kominfo nomor 8 2019, kami diminta untuk mengurus
legalitas melalui Kementerian Kumham. Jadi secara tidak langsung, kalau saya tidak salah memahami, ya kami bukan jadi anak resminya Kementerian Kominfo secara langsung ya. Karena kalau Kumham ya berarti kan sama seperti kumpulan lain, LSM, NGO yang lain, yayasan seperti itu. Tapi ya sudahlah, kiprah penting di masyarakat jauh lebih penting daripada selembar legalitas. Semoga apa yang kami lakukan walaupun sedikit ini bisa diapresiasi oleh masyarakat khususnya dan jadi amal baik lah dari kami untuk Tuhan kami. Iya. Itu kok. Baik, Cak Bobi, Ya. nanti kita akan ada peluang juga ngobrol dengan Cak Iwan Suswoyo dari Kim Deru Maju Kabupaten Bojonegoro, karena kami dapat kabar juga di Kim Deru Maju Kabupaten Bojonegoro itu memiliki wahana wisata. Nanti akan ada peluang untuk ngobrol dengan Cak Iwan. Baik sahabat, untuk Anda yang bergabung silakan di SMS atau WA kami 0821 3264 109. Saya Panji bersama sahabat-sahabat yang kita bahas tentang menanti peran KIM. Apa itu KIM? KIM adalah kelompok informasi masyarakat di masa transisi. Ada Pak Edi Santoso, kemudian ada Cak Bobi, kemudian ada Cak Iwan Suswoyo. Baik, sebelum kita jeda, Cak Bobi, ada pertanyaan ini. Berarti dari apa yang sudah Anda sampaikan, kalau begitu peran KIM di masyarakat sekarang ini yang bisa dikatakan multi kompleks dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, karena medianya juga sangat divergensi dan beragam begitu ya. Apakah KIM harus memiliki media? Nah, KIM itu, kenapa ada KIM? Waktu kelompok pencapir, itu fokusnya ke offline ya, ke pertemuan rutin gitu, ke pertemuan antar anggota, pertemuan anggota nelayan atau petani dengan masyarakat lain. Nah, di era digital tidak bisa ternafikan bahwa sekarang masyarakat lebih banyak mengakses sosial media. Saya itu bukan tipikal orang yang suka melihat TV, gitu. Bukan apa-apa karena memang dari SD SMP tidak terbiasa nonton TV, lebih suka membaca. Nah, di era media sosial yang begitu banyak menjamur, kalau kita sebagai agen informasi tidak mempunyai media ya sama seperti kita perang gitu ya, tapi nggak pakai senjata, tangan kosong, berat. Karena itu masing-masing pegiat KIM diharapkan memiliki media sosial satu minimal. Seperti saya bisa menggunakan lebih dari satu media sosial. Saya punya pribadi dan lembaga, ada Instagram, ada blog, ada website, kemudian channel YouTube, Twitter, Facebook. Nah, semua media itu yang kemudian kita jadikan senjata kalau kita harus berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada saat tadi pagi misalnya teman-teman cerita atau bertanya ya di grup Messenger KIM Surabaya dan beberapa waktu yang lalu, Cak, ini guru-guru harus swab di Surabaya. Bagaimana? Masa tiap minggu kita harus swab, padahal biayanya juga nggak murah. Nah, ternyata itu bentuk apresiasi pemerintah Kota Surabaya untuk para guru yang selama ini dianggap garda depan ya untuk transformasi pendidikan. Nah, tidak semua kemudian masyarakat menanggapi positif programnya pemerintah Kota Surabaya. Nah, kami kemudian harus berada di tengah-tengah yang memberikan informasi menyejukkan gitu ya, tidak berusaha memprovokasi atau membuat suasana jadi keruh. Ya kami jelaskan, guru karena sering berhadapan dengan muridnya gitu pada saat kunjungan ke lapangan dan secara fisik mereka harus keliling, itu harus terjaga imun tubuhnya. Karena itu salah satu bentuk sayangnya pemerintah kota kepada para guru di Surabaya diarahkan untuk swab. Kalau terbukti swabnya reaktif atau positif, maka mereka harus istirahat 2 minggu. Bahkan di beberapa fasilitas dari pemerintah kota itu guru tadi bisa dikarantina di fasilitas pemerintah kota. Artinya tidak berbayar. Nah, pola-pola seperti itu, informasi-informasi itu manakala ada KIM di tengah-tengah. Jadi antara user, masyarakat dengan pemerintah sebagai regulator, KIM kemudian di tengah-tengah menjadi jembatan. Kebayang kalau di seluruh Indonesia pegiat KIM ini menjadi jembatan yang baik, artinya bukan jembatan yang
pondasinya sudah mulai rusak tapi tidak diperbaiki oleh pemerintah. Nah, itu yang mengenaskan sebetulnya. Kalau fungsinya sudah terukur, jelas, bermanfaat, kenapa pemerintah pemerintah pusat khususnya lebih mengeluarkan dana-dana dengan nilai yang tidak sedikit untuk para influencer bahasa. Ya nggak apa-apa, influencer itu dipakai. Tapi dengan pasukan organik, saya bisa pastikan pasukan organik yang namanya kelompok informasi masyarakat ini jauh lebih dipercaya oleh lokal user ya, netizen yang lokal di wilayah Karah, kami ini cukup dipercaya. Di wilayah Surabaya, suara kami ini didengar, bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh masyarakat. Mengapa? Karena kami hampir tidak ada tendensi gitu ya. Kalau beberapa media besar, raksasa media itu, saya menggunakan kata melacurkan diri dengan membela beberapa tokoh politik gitu, atau ada latar belakang politis, itu kentara sekali waktu nanti pilihan caleg atau pilihan kepala daerah, siapa membela siapa, atau pilihan kepala pemerintahan. Tapi Kim tidak punya kepentingan. Siapa yang mau membayari saya gitu ya? Pilihan aku promosi orang media Kim, tak kayak duit. Nah, terus terang untuk yang terakhir ini, kami sudah bersepakat dengan hampir seluruh kawan pegiat Kim bahwa selamanya Kim akan netral. Kalaupun teman-teman nanti diminta untuk menjadi buzzer tanda petik, tim sesnya masing-masing calon, saya minta kawan-kawan untuk menanggalkan baju Kimnya. Terserah pakai media tim ses atau apapun, tapi jangan mengkotori kiprah Kim selama ini yang sudah masuk ke ranah netral, tidak berpihak kepada siapapun dan tetap ada untuk masyarakat. Iya, baik. Demikian. Baik, Cak Bobi, karena kadang-kadang idealis dengan kebutuhan ini agak dua pilihan yang bisa dikatakan simalakama begitu, Cak Bobi ya. Betul. Di sisi lain kita harus idealis, di sisi lain kebutuhan juga meningkat. Tapi nanti kita akan lebih jauh memperbincangkan hal itu. Nanti juga ada kesempatan untuk ngobrol dengan Cak Iwan seputar Kim yang ada di kawasan Kabupaten Bojonegoro, yaitu Kim Nderu Maju. Kita akan kembali, Pak Edi, Cak Bobi dan Cak Iwan, dan juga untuk sahabat pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama di program Dinamika Kita, dialog khusus menanti peran Kim, kelompok informasi masyarakat di masa transisi, bersama narasumber Pak Edi Santoso, ada Cak Bobi, ada Cak Iwan. Anda nanti bisa bergabung di SMS WA kami 08213264 109. Kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Apa rahasia mereka untuk meraih sukses? Kuliahnya ya di kampus hebat, UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perguruan tinggi bermutu di Indonesia. UMSIDA dong, melahirkan cendekiawan muda, mandiri, dan inovatif. Saya sukses karena dulu kuliah di UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengedepankan kreativitas dan khasanah keilmuan. UMSIDA, pilihan tepat generasi hebat. Sahabat mau duit total 5 juta rupiah? Ikuti kuis gerakan pakai masker GPM BCA. Setiap hari ada 7 orang yang akan mendapatkan uang. Pagi dan sore hari ya, masing-masing mendapatkan Rp100.000. Hadiah langsung akan ditransfer ke rekening Sakuku. Untuk itu, Anda silakan download Sakuku di smartphone Anda. Aplikasi Sakuku adalah uang elektronik yang dikeluarkan oleh BCA. Kuis mulai 20 Agustus sampai 26 Agustus 2020. Untuk tayangnya pagi jam 8:04 sampai jam 9 pagi. Sementara untuk sore jam 5:04 sampai jam 5 sore. Sahabat bisa interaktif, call WA di 031 896 1514. 031 896 1514. Kuis gerakan pakai masker GPM, persembahan dari BCA. Saya
yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Ahmad Ali Imron bin Abdul Qadir. Ahmad Ali Imron bin Abdul Qadir dulu tinggal di Dusun Klagen RT 5 RW 4, Kelurahan Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Ahmad Ali Imron bin Abdul Qadir, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, hari ini Senin 24 Agustus 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilbuk Sidoarjo 2020. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Kita masih bersama di program Dinamika Kita, dialog khusus menanti peran KIM, kelompok informasi masyarakat di masa transisi bersama 3 narasumber. Ada Pak Edi Santoso, Direktur Eksekutif Askomsi, Asosiasi Dinas Kominfo seluruh Indonesia. Kemudian ada Cak Bobin Nila Prasanta Yuda dari KIM Surabaya. Kemudian juga ada Cak Iwan dari KIM Derumaju Kabupaten Bojonegoro. Anda juga bisa mendengarkan program ini di Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung, Suara Ngawi, Pradaya Suara Tuban, Suara Pacitan, Mahardika FM Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, dan Remaja Klasik Radio Malang. Cak Iwan. Halo Cak Iwan.
Suaranya belum muncul ya Cak Iwan? Sudah? Oke. Cak Iwan? Ya, Cak Panji. Iya, apa kabar Cak Iwan? Kabar baik, alhamdulillah. Iya. Kalau saya mendengar suara Cak Iwan ini ala-ala Bimo yang voice over Jakarta itu ya. Berat banyak orang yang suka ini. Baik Cak Iwan, kita membahas tentang KIM, Kelompok Informasi Masyarakat, khususnya di kawasan Kabupaten Bojonegoro, Deru Maju yang Anda kelola. Anda di sana untuk KIM Deru Maju ini eksistensinya sejak mulai kapan dan apa saja yang dilakukan sekarang ini Cak Iwan? Ya, Cak Panji. Jadi begini, kalau kita sedikit kilas balik. Jadi latar belakang dari munculnya KIM Deru Maju itu 2012, kita itu hanya sekumpulan anak-anak desa yang kita mengunggah potensi-potensi di desa waktu itu 2012, dan ternyata di 2014 itu Pemkab, yakni Dinas Kominfo, itu lagi ada lomba, jadi per wilker, wilayah kerja itu satu wilker itu ada 5 kecamatan, dan mereka kecamatannya asal tunjuk aja karena dilihat Deru Maju ini eksis gitu. Dan kita emang dari awal sejak itu kita membuat sebuah perkumpulan di mana kita menyatukan semua masyarakat baik dari luar kota bahkan luar negeri juga, karena kami sebelum masuk KIM itu kita buat sebuah pertemuan, ada TKI yang asal desa kami dari yang bertempat tinggal di Korea, di Arab, itu kita kumpulkan dalam satu momen. Kebetulan mereka tidak bisa akses langsung kepada mbah-mbahnya khususnya, jadi kita buat video conference waktu itu. Kita sudah seperti itu 2012, dan kita kumpulkan di balai desa. Kami pun tidak punya biaya, yang punya biaya teman-teman dari TKI di waktu itu. Jadi mereka transfer ke kami, Mas Iwan tolong kami kumpulin keluarga kami, mbah-mbah kami yang ada di desa, untuk kami bisa nggak kira-kira ngobrol lewat video. Bisa banget, saya bilang gitu. Asal ada ini anak, saya butuh koneksi internet, saya butuh kamera dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu titik awal yang luar biasa, di mana kami menjadi sebuah jembatan antar masyarakat kepada masyarakat yang lainnya yang mereka tidak bisa mengakses IT waktu itu. Dan puji syukur alhamdulillah momen ini berlanjut 2014, kami karena seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Edi, terus Cak Boni juga, bahwasanya ternyata itu namanya KIM, jadi Kelompok Informasi Masyarakat yang berbasis IT. Kalau Komen Capir kan kita mungkin hanya LCCK dan ngobrol dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah berbasis IT, saya kira ruang ini kayaknya layak banget dan akan terus berkembang. Nah, di satu sisi juga ada beberapa orang-orang yang sudah lama ninggalin desa. Ketika melihat unggahan kami itu mereka jadi pulang. Salah satu contoh yang mereka di Jakarta gitu, sudah 20 tahun, mereka melihat ada sesuatu di desa kami yang kami unggah lewat foto, lewat video. Bahkan itu momen di mana mereka menjadi kangen gitu. Akhirnya mereka mau pulang, akhirnya mau sowan lagi ke rumah mbahnya, ke rumah orang tuanya. Dan ini luar biasa. Jadi mereka mau pulang gara-gara lihat foto kami gitu. Nah, setelah itu 2017 kami KIM ini dengan jargon anti hoax waktu itu. Ini juga sampai saya pakai baju ini juga untuk perang dengan hoax waktu itu, dengan Cak Boni, dengan teman-teman, dengan Pak Edi juga yang menyampaikan bahwasanya kita harus benar-benar menjaga keamanan, ketertiban di lingkup masyarakat. Ya kami memang skupnya kecil sih. Hanya satu desa mungkin hanya 5.000 masyarakat atau mungkin 1.000 hak pilih dan lain sebagainya. Dan ternyata bergeser, seiring waktu bergeser setelah anti hoax yang kita gaungkan terakhir ini, kita dapatkan problem yang kita rasakan tidak hanya di satu wilayah tapi seluruh ya, jadi terkait dengan perekonomian. Saya melihat si perekonomian, kalau tentang regulasi KIM itu biar Cak Boni aja urusannya sana. Saya dan teman-teman yang di daerah biar ngurusi kebutuhan masyarakat saat ini apa. Jadi kalau kemarin, jadi gini, di masyarakat ini problemnya banyak. Ketika bantuan langsung tunai kepada mereka ya, dan ada yang merasa tidak dapat
dan ternyata mereka nggak berani ngomong ke pemerintah desa, ngomongnya ke kami. Jadi bayangin aja beratnya sebagai KIM itu. Kami ini sebagai penyampai, penyambung lidah gitu ke pemerintah desa, dan pemerintah desa baru menyampaikan ke kami, dan kami baru share informasi itu ke masyarakat. Dan ini kayaknya kalau semua desa sudah ada KIM-nya, saya kok optimistis ya. Jadi untuk keberlangsungan kehidupan di desa akan lebih giat. Ditambah lagi yang paling penting saat ini perekonomian masyarakat hancur. Jadi hancur, mereka yang dulunya bisa kerja gitu ya. Ini tidak hanya di kota, di desa pun sama. Makanya kami saat ini juga coba berkreasi, coba menautkan antar dinas. Karena setiap dinas di pemerintahan itu saya kira kok mempunyai peluang dan harapan sama, yakni memajukan, menghidupi masyarakat ya, dan termasuk dengan program-programnya. Tapi kalau semuanya tidak sinkron, ini akan berat juga. Nah, saat ini 2019 sampai 2020 ini kita coba beralih dalam artian KIM Jakim, jadi kelompok informasi masyarakat yang menyampaikan informasi. Tapi selain itu kita juga coba sambungkan, tautkan, kolaborasikan dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang saat ini juga lagi diberikan semangat baik dari pusat sampai ke desa. Bahkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga alhamdulillah tahun-tahun ini cukup banyak untuk menggelontorkan dana dan lain sebagainya untuk pengoptimalan Badan Usaha Milik Desa. Dan ini kita coba dorong saat ini, walaupun kemarin sempat stop, kita juga sudah mulai bergerak kembali lewat BUMDes dengan wisata itu, unit wisata. Ketika wisata ini jalan, masyarakat bisa jualan di sana, ya udah segitu aja. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Iya. Ini untuk wahana wisata itu dalam bentuk apa yang juga dikelola KIM Deru Maju di Bojonegoro itu? Jadi gini, awalnya itu hanya sebuah lapangan sepak bola yang tidak terurus, terus ada bengkok desa. Nah, sama dinas PU air ya, SDA, sumber daya air itu digunakan embung, dibuatkan embung, panjangnya itu 100 kali 50 meter, dan kami coba, kalau ini hanya untuk pengairan saja kayaknya nggak menarik nih. Coba kita sambungkan dengan program yang dari Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan di situ alhamdulillah BUMDes kami dapat program Jalin Matra dari Provinsi Jawa Timur. Waktu itu dapat 100, yang 60 itu untuk Jalin Matra, jalan lain menuju masyarakat sejahtera, dan yang 30 ini kita manfaatkan untuk pembelian BB air. Jadi kita belikan BB air, kita taruh di sana. Nah, inilah awal dari kegiatan wisata itu. Jadi saya bisa nyambungin nih tiga dinas. Jadi Dinas Kominfo untuk informasi, bagian publikasi, bagian promo, terus Dinas PMD bagian pemberdayaan masyarakat khususnya Jalin Matra, terus yang ketiga ini Dinas PU air. Jadi air ini untuk pengairan di pertanian. Jadi 3 dinas ini aja udah luar biasa. Ini kalau udah nyambung semuanya, insya Allah saya optimis. Ya, jadi masyarakat luas yang ingin melihat wahana wisata datang ke sana, terus mereka bayar tiket, begitu ya, Mas Cak Iwan ya? Iya, betul. Mereka bayar parkir saja sih saat ini parkir saja. Nah, ke depan ini harapan kami ada kuliner yang dibuat atau dimanfaatkan oleh semua RT. Jadi kan kebetulan satu desa ada 11 RT, setiap RT ada jualan di sana. Nah, ini akan meningkatkan perekonomian. Itu yang datang ke sana banyak, Cak Iwan? Sampai saat ini karena baru di reopening sama Bupati kemarin untuk wisata Bojonegoro, mungkin sehari baru 100 sih, karena memang baru reopening dan kita harus ikuti protokol kesehatan. Jadi harus pakai masker, jaga jarak. Jadi memang seperti itu, agak-agak masih proses. Ya, karena untuk wahana wisata itu kan tidak hanya sekedar menggerakkan sektor pariwisata, tapi mungkin juga di sana ada masyarakat setempat yang jualan, entah itu barang-barang produk lokal, kerajinan setempat dan sebagainya. Kan ini otomatis kan memberikan efek domino terhadap pemberdayaan masyarakat yang lain, begitu ya, Cak Iwan ya? Betul. Baik, Cak Iwan dan juga Cak
Boni serta Pak Edi, saya ke redaksi dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Ya Karin? Iya, ini ada pertanyaan dari Wafda di Tropodo. Bagaimana cara mengatasi pola pikir dan sikap masyarakat yang masih tradisional, masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, dan juga disebabkan karena masyarakat yang tak bersedia menerima inovasi dari luar. Oke, ada lagi? Cuma itu aja ya, baik. Saya ke Pak Edi deh kalau begitu. Pertanyaan dari Wafda yang ada di Tropodo mengenai paradigma pola pikir masyarakat yang maaf kalau bisa dikatakan kadang-kadang masyarakat yang sudah sepuh begitu Pak ya. Mohon ada tanggapan Pak Edi. Ya, saya ini sudah sepuh gitu. Tapi kalau Pak Edi kan bukan gitu. Katanya Cak Boni sama Cak Iwan itu sudah generasi kolonial itu. Tapi saya mau belajar itu. Jadi belajarnya saya justru sama teman-teman itu gitu. Jadi harapan kita melalui KIM, saya kira di Sidoarjo juga ada KIM gitu. Inilah pentingnya KIM, keberadaan KIM di tengah-tengah masyarakat. Jadi keberadaan KIM itu bisa menjembatani antara yang kolonial dan milenial gitu. Ini kalau pendapat saya seperti itu. Sehingga nanti teman-teman KIM pasti akan bisa memberikan mengakomodasi keinginan yang dalam tanda kutip kolonial tadi gitu ya, yang mungkin kalau mau diajak belajar wis megah-megah gitu ya, kecuali yang masih mau seperti saya, masih mau saya mau belajar, diajari apa ya sama Cak Boni masih mau saya gitu. Jelani sampai melean juga mau saya kalau saya. Tapi ada kelompok masyarakat yang masih menggunakan pola-pola tradisional. Nah ini urusannya KIM itu. KIM punya keahlian untuk mengelola, mengakomodir keinginan yang seperti itu, Cak Panji. Baik, saya ke Cak Boni. Cak Boni, kita tahu bahwasanya KIM ini kalau boleh saya terjemahkan posisinya kan dia di tengah-tengah begitu ya. Tidak pro ke pemerintah dan juga tidak terlalu pro ke masyarakat, jadi memberikan hal-hal yang positif, yang informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Tapi di sisi lain kadang-kadang ada tarik-menarik juga kepentingan untuk eksistensi KIM itu sendiri. Bagaimana Anda dan juga teman-teman dari KIM ini bisa tetap struggle dalam kondisi posisi saya seperti ini, apalagi di momentum sekarang ini kan ya, Pilwalkot kemudian Pilbub di beberapa tempat gitu kan, kadang-kadang godaan-godaan juga seperti itu kan cukup banyak ini. Monggo Cak Boni. Ya, baik, jadi ada jargon yang sederhana, tapi kalau dijalankan ini bisa membantu ya, semoga. Mari kita hidup-hidupkan KIM, tapi jangan mencari penghidupan dari KIM. Sederhana, tapi kalau itu bisa kita pegang, ruhnya teman-teman dalam menjadi pegiat KIM itu akan terjaga. Terkait pertanyaan tadi, sebetulnya kemajemukan di masyarakat itu adalah sebuah keniscayaan. Tinggal bagaimana kita mau menjadi keluarga besar. Jadi di anggota KIM Surabaya sebagian besar juga bapak-bapak, ibu-ibu pensiunan ya. Pak Edi ini juga masuk kategori. Kenapa mereka kemudian mau bergabung di KIM? Karena ya beliau-beliau itu punya kesadaran tinggi bahwa sisa waktunya, sisa usianya itu ingin terus bermanfaat. Beberapa kelompok di Surabaya, khususnya kelompok-kelompok sepuh atau yang masih memegang budaya adat dengan sangat kuat, itu kita rangkul saja. Suatu ketika di tempat kami ada datang kampus swasta, mau membranding wilayah kami. Nah, sebagai desa yang berbasis gotong royong, Jambangan, Kecamatan Jambangan itu dulunya desa di pinggiran kota selatan Surabaya, gotong royongnya tinggi, orang-orang masih memilah sampah dan sebagainya. Nah, bantuan CSR tadi, kami bisa bilang CSR itu kami kemudian kelola menjadi sebuah karnaval daur ulang. Ya biar keren, namanya Jambangan Recycle Carnival, itu hampir 50 juta lah. Orang-orang tua-tua yang masih dengan budaya tingginya ya gotong royong, pokoknya harus memilah sampah
kampanyenya. Ya udah, kita buat karnaval melibatkan hampir 3.000 masyarakat sekecamatan Jambangan dengan dana dari CSR tadi. Efeknya luar biasa. Pertama, promosinya dapat, tempat kami ngehit. Kedua, kampus karena media banyak yang meliput, akhirnya dapat nilai tambah. Nah, terakhir perekonomian berjalan karena di karnaval yang melibatkan 3.000 warga selama 4 jam itu ada yang jual makanan ringan, jual minuman, jual mainan anak-anak. Nah, ada perputaran ekonomi di situ. Bahasa simpulnya adalah bagaimana kalau ada perbedaan itu kita selesaikan dengan duduk bareng sama-sama untuk kepentingan desa, untuk kepentingan kelurahan, untuk kepentingan banyak orang. Nggak usah menang-menangan. Itu jadi solusi dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Gitu, kok. Monggo. Baik. Ya, ini waktunya juga sudah semakin mepet ini sebagai pegiat KIM Surabaya, kemudian pegiat KIM di Bojonegoro, nanti ditutup oleh Pak Edi Santoso. Terakhir mengenai harapan dan juga ke depan ini tantangannya untuk, karena kita tahu sekarang ini ke depan juga kita sudah memasuki revolusi digital 4.0. Media sudah tidak seperti yang dulu, keberagaman media sekarang ini luar biasa, dan juga anytime, setiap waktu, setiap detik masyarakat juga bisa gampang mengakses informasi. Pesan dari Anda ini, Pak Cak Bobi, terkait dengan KIM di masa transisi. Monggo. Baik, manusia itu secara fitrahnya 12% adalah otak atas sadar yang jadi pikiran kita. 88% adalah otak bawah sadar. Perilaku kemudian baik dan benar itu ditentukan oleh otak bawah sadar. Mari kita menggunakan hati nurani kita, bagaimana memanfaatkan berita yang ada di media sosial, berbagai konten pesan yang positif dan negatif. Mari kita pilih dengan dewasa, dengan objektif gitu, sehingga apa yang masuk ke dalam diri kita hanya yang baik-baik saja. Kalau yang tidak baik menimbulkan kericuhan di masyarakat, merusak stabilitas, ya sebaiknya nggak usah dikonsumsi. Semoga KIM secara luas, secara nasional, saya mewakili teman-teman, berharap bisa mendapatkan tempat yang lebih pas lah di mata pemerintah atau masyarakat, dan kami berjanji akan meningkatkan kualitas diri kami ke depan. Oke, semangat. Sukses selalu untuk KIM di Kota Surabaya ini juga. Amin. Ke Cak Iwan, monggo Cak Iwan. Ya, terima kasih. Kalau saat ini baik, tetaplah baik. Jadi lakukan yang terbaik. Punya niat baik, lakukan dengan yang baik, dan insya Allah hasilnya baik. Selain itu, ya sharing sebelum sharing. Jadi segala sesuatunya harus di-sharing. Ini benar enggak? Dan jadilah penjembatan yang baik pula. Sukses untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Dan gongnya adalah Pak Edi. Saya nggak mengatakan sepuh, tapi senior beliau ini. Moga Pak Edi. Jadi kalau kita melihat video viral hasil Kabinet 18 Juni yang lalu, itu adalah kegelisahan Bapak Presiden melihat bahwa saat ini kita sepakat semua bahwa kita berada di situasi krisis ya. Jadi cara berpikir kita tidak boleh biasa-biasa saja. Itu yang saya tangkap dari video yang diviralkan sidang kabinet oleh sekretariat Biro Pers ya. Nah, mari kita tangkap bahwa pesan Pak Presiden ini mengharapkan ada sinergitas antara pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai desa. Nah, desa itu KIM ya. KIM ada di situ, desa, kelurahan itu KIM ada di situ. Nah, ini masih belum nyambung gitu. Nah, pesan kegelisahan yang disampaikan Pak Presiden ini putus di atas sana. Sehingga kalau urusan provinsi, kabupaten, kota, sampai desa, saya kira tidak ada masalah. Nah, oleh karena itu, kita perlu nyambung gitu. Di mana yang belum hadir ini, ayolah kita bersama-sama untuk bersinergi dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan desa, ya, sampai KIM tadi itu. Karena sekarang ini yang lahir, yang hadir di tengah-tengah masyarakat itu ya ada influencer, ada apa satu lagi itu partner gitu, ya, yang masyarakat menjadi bingung itu. Kalau kemudian sinergitas pusat
sampai dengan desa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu bisa kita laksanakan, insya Allah dalam mengatasi pandemi COVID ini kita mudah mengatasi persoalan-persoalan yang nggak benar tadi gitu. Nah sekarang ada yang terputus ini yang harus kita carikan solusinya seperti apa, karena sampai hari ini belum hadir di tengah-tengah KIM seluruh Indonesia. Itu aja, Gus Panji ya. Baik, terima kasih Pak Edi, Cak Bobi, Cak Boni, Cak Iwan juga untuk kesempatannya bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sukses dan juga maju terus untuk kelompok informasi masyarakat di Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat sudah hadir program Dinamika kita, dialog khusus menanti peran KIM kelompok informasi masyarakat di masa transisi bersama Edi Santoso, Direktur Eksekutif Askomsi, Asosiasi Dinas Kominfo seluruh Indonesia, dan juga ada Cak Bobin Nila Prasanta Yudato Cak Boni, Ketua Forum KIM Surabaya, dan juga Cak Iwan Siswoyo dari KIM Deru Maju Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat di Persada Kabupaten Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR, Tulungagung, Suara Ngawi, Pradia Suara Tuban, Suara Pacitan, Mardika Kota Blitar, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Remaja Klasik, Radio Malang yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan perbincangan kita di program Dinamika kita, dialog khusus menanti peran KIM, kelompok informasi masyarakat di masa transisi.